Kita ke top topik pertama pemirsa. Rumah pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Pati digeruduk warga. Penggerebekan ini didasari oleh kemarahan warga akibat perilaku pengasuh ponpes yang diduga telah melecehkan puluhan santriwatinya. Emosi massa memuncak saat perwakilan pengurus yayasan menemui warga. Dalam aksi itu warga menuntut agar pihak kepolisian segera menahan kiai yang diduga sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap 50 santriwatinya. Hasil dari aksi itu pengurus yayasan berjanji akan memulangkan seluruh santriwati ke rumah masing-masing dalam waktu 3 hari ke depan. Yang bersangkutan mengatasnamakan pondok pesantren ini merusak citra nama pondok pesantren dan khususnya kepada NU dan kepada nama desa Teluk Sari. Untuk penanganan perkara dari Polsek sebenarnya tidak menangani, tapi diserahkan pada Satreskrim Polresta Pati di unit PPA. Namun informasi yang kita dapat bahwa kasus ini tahap penetapan tersangka, kemudian untuk menunggu proses lebih lanjut. Puluhan santriwati di pondok pesantren Dolokusumo di Pati, Jawa Tengah diduga menjadi korban pencabulan oleh salah satu pengasuh pondok pesantren. Modus yang dilakukan dengan menanamkan doktrin kepada santriwati agar patuh kepada pengasuh pondok pesantren demi melancarkan aksi bejatnya. Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang kiai berinisial A yang merupakan pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mulai terungkap. Pelecehan seksual ini diduga telah berlangsung bertahun-tahun. Untuk memuluskan niat bejatnya, ia menanamkan doktrin thorikoh kepada para santriwatinya. Doktrin ini dengan menyampaikan kepada korban bahwa seorang murid atau santri harus tunduk dan patuh kepada kiai atau gurunya. Bahkan untuk menutupi perbuatannya, pelaku melakukan rekayasa pernikahan santriwati. Modus lah saja, jadi modusnya meyakinkan, mendoktrin kepada santriwatinya dengan doktrin yakni thorikot. Yang intinya di situ namanya murid harus nurut dengan guru. Dalam hal ini di pesantren berarti kan santriwati nurut dengan ustadz maupun kiai. Dari kronologis tersebut, kita sudah melakukan upaya. Jadi mulai dari mindik sudah kita lengkapi, bahkan saksi ahli sampai olah TKP. Dan pada saat ini kita sudah menetapkan juga yang bersangkutan sebagai tersangka. Sementara itu, kuasa hukum korban berharap korban lain berani melapor dengan jaminan perlindungan hukum. Selain itu, pemerintah juga didesak untuk hadir memberikan pendampingan psikologis. Meski A sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun kuasa hukum korban mendesak agar polisi segera melakukan penahanan lantaran tersangka dinilai tidak kooperatif setelah mangkir dari panggilan pemeriksaan. Saya menekankan kepada Pak Kapolres beserta jajarannya agar kasus ini sudah viral di nasional, sudah dilihat oleh Jakarta, di seluruh Indonesia. Saya mengapresiasi sekali, semoga hari-hari ini, 1 hari ini, 2 hari ini bisa ditahan. Laporan kasus ini diketahui sudah masuk sejak 2024 di kepolisian, tetapi tidak berlanjut karena ada penyelesaian secara kekeluargaan. Dengan sudah ditetapkannya A sebagai tersangka dan sudah disangkakan pasal berlapis, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai seharusnya A sudah langsung ditahan. Asep juga menilai dengan adanya kasus yang sudah berulang, maka tidak ada restoratif justice bagi tersangka A. Kan tidak semua bisa di-RJ-kan. Kalau perbuatannya sangat biadab, sekali lagi kita yang 12 tahun, bahkan anak 15 tahun ya, itu berat sekali. Kalau di-RJ-kan apalagi sejak 2024 tadi saya katakan, ada apa ini gitu? Kok penyidik
begitu gitu kan, jangan sampai begitu gitu kan. Nah ini harus diproses. Ini kan korbannya tidak satu. Ini tadi yang pengacara korban yang lapor kan lebih dari satu, perbuatannya lebih dari 5 tahun. Masa mau di-RJ-kan? Masa nanti ada pengakuan dengan alasan pemaaf? Lah keterlaluan kalau ini tidak sekali lagi tadi berkali-kali. Kalau perbuatan biadab ini merusak masa depan anak-anak itu ada di bawah pengasuhannya ya, dan itu yatim piatu dengan iming-iming ajaran sesat tadi kan, menyampaikan ilmu supaya ini, tapi tidak perbuatannya entah cabul, entah perkosaan, entah kekerasan seksual, tapi didiamkan terhati sejak 2024 ya. Nah sekarang udah berlaku KUHP yang baru yang hampir sama juga, tapi nanti mendalilkan RJ itu ada pengakuan pemaafan atau plea bargaining, itu sesat dan menyesatkan. Sementara itu, Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah akan mengambil langkah tegas terhadap Ponpes Dolokusumo. Salah satunya, izin operasional atau tanda daftar pondok pesantren akan dicabut secara permanen oleh Kementerian Agama. Yang bersangkutan, yang pelaku, yang namanya Pak Asyhari, itu sebagai pendiri pondok pesantren, maka dinonaktifkan dan dikeluarkan dari yayasan. Jika poin 1 dan 2 tidak diindahkan oleh yayasan pondok pesantren itu, maka izin operasional atau tanda daftar pondok pesantren itu dicabut secara permanen. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menunggu itikat baik pelaku untuk memenuhi panggilan sebagai tersangka. Namun jika pelaku tidak kooperatif, polisi menegaskan akan mengambil langkah tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.